Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Habib Muhammad Al-Jupri SE selaku Mudir Ma'had Al-Khairat, pula yang kami hormati seluruh staf Ma'had Al-Khairat, juga yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, juga yang kami hormati komite sekolah, orang tua siswa dan anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih dapat berkumpul, bermuajahah walaupun secara virtual di dunia maya, oleh karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dan buat kalian yang di rumah ataupun yang ingin keluar rumah, jangan lupa protokol kesehatan untuk senantiasa menjaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2020, kita akan semakin mencintai beliau sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di lobi makan kue serabi dibawa dari kota. Dengan peringatan Maulid Nabi, semoga bertambah keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tema kita pada peringatan Maulid saat ini adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW untuk peduli terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh suri tauladan yang baik bagimu. Rasulullah SAW menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, guru, bisnismen, politisi, panglima perang, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga patutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Rasulullah SAW untuk menjadi contoh bagi umatnya di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami sebagai pengatur acara untuk membacakan beberapa susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tasmi' Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fatih kelas 2D, membacakan surah An-Naba. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Musman Sutiono ST. Kemudian yang keempat, sambutan Mudir Ma'had Al-Khairat akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Jupri SE. Dan acara yang kelima, inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu dongeng yang akan disampaikan atau dipersembahkan oleh Kak Danang Sriwijayanto. Kemudian yang terakhir adalah acara penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita buka acara pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama, pada tanggal 20 Oktober ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Semoga siswa dan siswi SD Al-Khairat tumbuh menjadi pemuda-pemuda pemberani yang mampu memimpin negeri ini di masa yang akan datang. Yang kedua, tanggal 28 Oktober ini juga adalah 10 tahun wafatnya pendiri Al-Khairat, yaitu Dr. Al-Habib Syekh bin Ali bin Shaleh Al-Jupri.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu acara yang kedua. Kita dengarkan tasmi yang akan disampaikan oleh Ananda Fatih kelas 2B. Kepadanya waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum, nama saya M. Al-Fatih. Saya akan membaca surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Zalikal yaumul haqq faman sya'at takhaza ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yada huwa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahu azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira ahsanal jazaa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina
wa jalaa akhzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikan Al-Quran penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, pelipur lara duka kami, dan penghapus kesedihan kami. Yang ketiga, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya Bapak Musman Sutiono. Waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat buat kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga alhamdulillah nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Walaupun yang biasanya kita tatap muka pada hari ini kita lewat virtual atau online. Dan pada hari ini pula, pada hari Rabu 28 Oktober 2020, kita juga memperingati haul ke-10 wafatnya almarhum Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, pendiri dari Yayasan Miftahul Khairat, yang telah berjuang luar biasa sampai Yayasan Al-Khairat ini bisa berkembang sampai sekarang. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa pesan yang ingin Pak Musman sampaikan kepada anak-anakku semuanya adalah yang pertama, kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul ada teladan bagimu. Artinya bahwa kita harus meneladani sifat yang ada pada diri Rasul. Sifat utama yang ada pada diri Rasul itu antara lain adalah yang pertama sidik atau jujur. Kita harus jujur bagaimanapun keadaannya, ya. Karena kalau kita sekali berbohong, maka akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang lain, ya. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Tentunya kita, ya, anak-anakku semuanya, ketika diberikan amanah oleh guru, oleh orang tua, ya, disampaikan, ya, sehingga orang tua, guru atau orang lain akan percaya kepada kita. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan, ya, menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan amanah dari orang lain. Yang keempat adalah fatonah, cerdas. Tentunya kita harus cerdas, ya. Untuk itu mohon bantuan daripada bapak dan ibu guru dan juga orang tua di rumah untuk mendampingi anak-anak kita, putra-putri kita, untuk agar menjadi anak-anak yang cerdas. Yang kedua, anak-anakku semuanya, bapak berpesan juga, mohon disimak dongeng dari Kak Danang, ya. Diambil pelajaran, ya, dari apa yang disampaikan oleh Kak Danang di dalam dongeng tersebut. Pasti banyak pelajaran-pelajaran yang baik yang harus kita amalkan, ya, terkait dengan teladan Rasulullah.
Dan buat orang tua untuk selalu mendampingi putra-putrinya di rumah, apalagi sekarang sedang pembelajaran jarak jauh, ya. Perlu pendampingan agar pembelajaran dari bapak dan ibu guru, ya, bisa terserap maksimal. Yang keempat adalah alhamdulillah SDIT Al-Khairat menerima pendaftaran peserta didik baru tahun 2021-2022. Insya Allah diskonnya menarik, ya, ditunggu sampai bulan Desember ini. Dan sebagai penutup terakhir dari Bapak berharap kepada anak-anakku semuanya selalu sayang kepada orang tua, guru, dan juga orang-orang di sekitar kita yang mungkin pada saat ini tidak seberuntung, ya, kita. Untuk itu kita harus peduli kepada sesama kita. Dan terakhir, semoga dengan acara ini menambah keberkahan buat diri kita, sekolah kita. Semoga wabah corona ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka di sekolah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, ahsanal jaza kepada Bapak Usman Sutiono yang sudah memberikan sambutan. Mudah-mudahan segala arahan kita dapat menjalankan dengan baik dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara berikutnya. Kita dengarkan sambutan dari Mudir Ma'had Al-Khairat yang akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Muhammad Al-Jupri SE. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang jatuh pada 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, yang mana pada tahun ini kita sudah menginjak pada tahun 1442 Hijriah, yang mana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sedang mengalami sesuatu yang lain daripada sebelumnya, yaitu dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, yang mana seperti biasanya di Indonesia, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, dan kita semua sering melihat peringatan Maulid Nabi. Namun pada tahun ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hanya dilakukan melalui acara-acara seperti ini, yaitu melalui virtual, ataupun nanti ada dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Danang dari organisasi Dongeng Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita wajib meneladani Nabi Muhammad SAW, yang mana salah satunya sifat dari Rasulullah adalah sering berbagi kepada sesama, memperhatikan lingkungannya, dan juga selalu menyisihkan rezeki yang telah diterima. Untuk itu pada saat-saat seperti ini khususnya banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan karena adanya COVID-19 ini. Ada yang orang tuanya tidak bekerja, ada yang tempat kerjanya tidak buka, dan lain sebagainya. Untuk itu mari sama-sama, baik Bapak Guru
anak-anakku semua, para orang tua, dan kita semua yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala menyisihkannya untuk mereka yang membutuhkan. Allah akan melipat gandakan, membalas apa yang kita berikan kepada sesama dengan berkali-kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Anak-anakku sekalian, pada tahun ini tanggal 28 Oktober 2020 juga merupakan bertepatan dengan 10 tahun wafatnya pendiri Yayasan Miftahul Khairat sekaligus ayahanda Sayyidil Walid Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, yang mana wafat 28 Oktober 2010. Mari pada kesempatan ini kita mendoakan beliau dan juga para pendiri yang lainnya agar seluruh amal ibadahnya, seluruh perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga 28 Oktober merupakan hari Sumpah Pemuda yang tiap tahun diperingati di Indonesia, yang mana pemuda-pemuda Indonesia harus gigih berjuang dari zaman pra-kemerdekaan sampai sekarang pun kita harus tetap berjuang dan belajar. Anak-anakku sekalian, pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah ini, mari sama-sama kita juga lebih sayang lagi kepada orang tua, kepada guru, dan kepada adik kakak dan semuanya. Kita harus menghormati orang tua, mendoakannya, dan juga tidak lupa harus sayang kepada adik kakak kita semua. Dan yang lebih terpenting lagi, jangan malas dalam belajar, harus terus bersemangat dalam belajar, baik itu melalui PJJ maupun nanti insya Allah di bulan Januari, insya Allah Corona sudah tidak ada lagi, jadi anak-anakku bisa belajar di sekolah lagi. Mungkin itu saja dari saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Musman Sutiono selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Khairat, kepada Dewan Guru, dan juga kepada pendongeng kita, yaitu Kak Danang, yang insya Allah akan memberikan satu kisah tentang teladan Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah anak-anakku sekalian bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir, ahsanal jaza kepada Habib Muhammad Al-Jufri yang sudah memberikan sambutan. Mudah-mudahan kita dapat menyimak dengan baik dan kita melaksanakan apa yang menjadi arahan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan agenda berikutnya, yaitu acara yang kelima. Inilah acara yang ditunggu-tunggu oleh kalian semuanya, ya. SDIT kelas 1 sampai kelas 3, nanti juga akan lanjut kelas 4 sampai kelas 6 yang akan dipersembahkan oleh Kak Danang Sriwijayanto. Kepadanya waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Adik-adik siswa-siswi SDIT Al-Khairat. Alhamdulillah pagi hari ini Kak Danang sangat bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Hingga hari ini Kak Danang bisa menyapa teman-teman adik-adik semua siswa-siswi dari SDIT Al-Khairat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi, yang Maha Penolong, yang Maha Pemurah. Alhamdulillah. Nah, tidak lupa salawat serta salam kita haturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti kita dapat berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Karena memang yang bisa memberikan syafaat hanya Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta Allah, tunjuk tangan. Masya Allah, banyak banget ya. Dan memang harus cinta sama Allah ya, karena Allah cinta pada hamba-hambanya. Kemudian siapa yang cinta sama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wih, semuanya.
Kenapa? Karena Rasulullah nanti yang kelak bisa memberikan syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hingga nanti kita bersama-sama, bunda dan ayah, bapak guru dan ibu guru, ustadz-ustazah kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Kak Danang ingin bercerita nih, berkisah tentang Rasulullah. Nah, baik, yang penting semuanya duduk yang rapi, tonton videonya di YouTube, kemudian jangan lupa baca basmalah dan saksikan cerita yang Kak Danang akan sampaikan kali ini tentang kisah Rasulullah. Baik, kita mulai ya. Pagi hari itu, adik-adik, terdengar suara ayam jago berkokok. Sayapnya dia kepakan. Lalu dia bersuara dengan sangat keras. Agar apa? Agar semua penduduk bumi terbangun dengan kokokannya. Kalau di hutan, seperti gajah dengan telinga yang lebar, memiliki belalai yang panjang, dia menyambut suara kokokan si ayam. Burung, semuanya bangun. Ada satu anak bernama Fulan, dia pun terbangun. Dia siap-siap untuk mandi dan berwudu. Ketika dia bangun, ternyata ayahnya sudah di sampingnya bersama bundanya. Fulan sangat sayang sama ayahnya. Kadang yakin teman-teman di rumah juga sayang sama ayah kalian, betul? Masya Allah. Kenapa? Karena ayah adalah seorang pejuang. Ayah kita adalah seorang pahlawan. Ayah bekerja, betul? Tiap hari, dari pagi hingga malam. Untuk siapa? Untuk kalian, untuk kita anak-anaknya. Itulah ayah. Makanya kadang bilang, ayah kalian adalah hero. Ayah kalian adalah pejuang, pahlawan. Dia berjuang buat anak dan istrinya. Makanya adik-adik harus selalu sayang sama ayah kalian. Ketika ayah pulang, cium tangannya, disambut dengan senyum kita, dipeluk dengan erat. Itu baru anak hebat. Karena senang dan bangga dengan ayahnya. Sama seperti cerita Kak Danang ini, si Fulan. Fulan sangat senang sama ayahnya, sangat bangga dengan ayahnya. Sehingga si Fulan ketika melihat ayahnya sudah ada di kamarnya, dia peluk ayahnya. Ayah ingin membangunkan aku. Aku sudah bangun ayah. Iya nak, siap-siap sholat subuh. Baik ayah, senang sekali. Bahkan bundanya ada di sampingnya, dia pun peluk bundanya. Dia cium tangan bundanya, dia cium pipi bundanya, dia cium kening bundanya. Kalian mau tahu adik-adik? Bunda kalian adalah malaikat yang tidak punya sayap. Bunda itu tidak punya sayap seperti malaikat yang lain. Malaikat Jibril, sayapnya membentang dari timur hingga barat. Sangat panjang, sangat lebar. Bunda kalian malaikat, tapi tidak punya sayap seperti malaikat Jibril. Tapi bunda kalian punya hati yang sangat lembut. Makanya adik-adik, jangan sekali-kali berkata kasar sama bunda. Bahkan hanya sebuah kalimat, bunda, itu tidak boleh. Baru saja tidak boleh adik-adik. Apalagi kalimat-kalimat kasar yang lainnya. Karena dia memiliki hati yang sangat lembut. Ketika melahirkan kita, bunda kalian tidak pernah mengeluh. Ketika mengandung kalian 9 bulan, bunda kalian tidak pernah mengeluh padahal sakit. Padahal lelah. Nah, adik-adik, ayo yang ada di rumah, nanti setelah cerita Kak Danang peluk bundanya, cium tangannya, cium pipinya, cium kening bundanya. Bilang, bunda aku sayang sama bunda, bunda maafkan aku. Itu anak hebat. Dan jangan lagi berkata kasar sama bunda.
Karena bunda adalah malaikat yang memiliki hati yang sangat lembut. Oke, kadang lanjutkan ceritanya. Ketika Fulan bangun, bunda dan ayahnya sudah ada di sampingnya untuk mengajak sholat subuh. Ketika pagi hari, terdengar suara pengumuman adik-adik. Pengumuman apa Kak Danang? Ternyata Rasulullah yang hari itu mengajak para sahabatnya, mengajak para umatnya untuk berjihad, membela agama Allah, membela agama Islam. Dan Fulan memang hidup di zaman Rasulullah adik-adik. Ketika informasi itu sampai, beduk ditabuh, kuda terdengar, lalu diberikan informasi kepada seluruh warga Madinah untuk berjihad bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengajak seluruh penduduk Madinah, baik yang muda, remaja, bapak-bapak, untuk berjihad bersama Rasulullah, membela agama Allah, membela agama Islam. Berarti ayahnya Fulan juga harus ikut berjihad adik-adik. Karena ini perintah Rasulullah. Karena kita harus mengikuti, taat kepada Rasulullah. Kalau kita taat sama Rasulullah berarti kita taat sama Allah. Karena memang ada perintahnya. Nah, ayahnya lalu berbicara sama Fulan. Ternyata matanya Fulan sudah mengeluarkan air mata. Air matanya jatuh, menetes. Dia sudah elap. Karena dia tahu ketika ayahnya pergi berjuang, ketika ayahnya pergi berjihad, hanya dua kemungkinan. Oh, tiga kemungkinan. Ditangkap sama musuh, gugur di medan pertempuran, syahid, atau pulang membawa kemenangan. Sama seperti ayah kalian di rumah adik-adik. Ketika ayah pergi kerja, itu berjuang. Tadi kadang bilang ayah adalah pejuang, ayah adalah pahlawan. Jadi ketika dia melangkahkan kaki dari rumah ke kantornya, ke tempat kerjanya, baik yang jalan kaki, baik yang mengendarakan sepeda, baik yang dengan motor, baik yang dengan mobil, itu mereka dalam berjuang adik-adik. Makanya doakan agar ayah kalian dalam perjalanannya, dalam pekerjaannya diberikan keselamatan sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah lindungi ayahku. Sama seperti Fulan ketika mendengar seperti itu. Berarti ayahnya harus berangkat berjihad bersama Rasulullah. Adik-adik, ayahnya bilang apa nih sama Fulan? Fulan, ayah sudah dipanggil sama Rasulullah untuk ikut bersama pasukan Rasulullah. Doakan ayah ya. Dielap air mata itu sama Fulan. Bahkan ayahnya peluk. Fulan bilang sama bundanya, bilang sama ayahnya, ayah, aku tidak ingin ayah pergi berjuang. Aku takut kalau ayah tidak pulang nanti. Bundanya di sampingnya, ayahnya di sampingnya. Fulan sangat sedih ketika mendengar informasi bahwa ayahnya harus pergi berjihad bersama Rasulullah. Pergi berjuang. Adik-adik, tidak ada anak yang ingin kehilangan bunda dan ayahnya. Tidak ada. Sama seperti kalian yang ada di rumah. Kalian yakin kalian sangat sayang sama keduanya. Bundanya Fulan bilang sama Fulan, doakan ayahmu nak, agar ayah bisa pulang bersama Rasulullah membawa kemenangan. Fulan bilang apa sama bundanya adik-adik? Aku tiap hari mendoakan bunda dan ayah, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku doakan ayah dan bunda. Aku hanya takut bunda. Fulan, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha penolong, Allah yang maha pengasih, dan Allah yang maha berkehendak. Apapun kehendak Allah itu yang terbaik buat kita.
Adik-adik, mari selalu jaga sikap kita sama bunda dan ayah kita. Tadi kadang-kadang bilang, bunda adalah seorang malaikat yang tidak punya sayap tapi punya hati yang sangat lembut. Ayah adalah seorang pahlawan yang selalu menjaga kita. Kalau kalian sakit, ayah yang bawa. Baik itu digendong, baik itu naik mobil, baik itu naik motor, itu ayah kalian. Bahkan ayah tidak peduli dengan terik matahari ketika dia bekerja. Mau panas, mau hujan, tidak peduli ayah kalian. Yang ada di pikirannya adalah anakku harus makan esok hari, anakku harus sekolah esok hari. Itulah ayah kalian. Bunda yang mengandung 9 bulan seperti itu. Walaupun capek, lelah, sakit, demi anaknya, ayo sayangi keduanya. Mumpung keduanya masih ada. Kalau sudah tidak ada, kadang-kadang bagaimana? Bacakan tadi doanya Rabbik firli wali walidaya. Itu doa buat bunda sama ayah. Kita lanjut dengan ceritanya. Akhirnya ayahnya keluar adik-adik dari pintu, dari rumahnya. Dia buka pintu. Fulan berlari, tunggu ayah, tunggu. Aku ingin peluk ayah lagi dan aku ingin bernyanyi untuk ayah. Fulan bernyanyi adik-adik. Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih, beralun-alun. Di suatu hari ayah berkata, jaga bundamu, ayah kan pergi berjuang. Kemudian bunda peluk si Fulan dan Fulan memandang ayahnya dan lalu dia lanjutkan lagu itu. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Adik-adik, ayo peluk ayah kalian ketika ayah ingin berangkat kerja. Dipeluk dan didoakan. Pergilah ayahnya adik-adik dengan mengenakan baju perang, lalu membawa pedang bersama Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Rasulullah memimpin langsung pasukannya. Kemudian Fulan melihat dari depan rumahnya pasukan itu pergi meninggalkan Madinah. Sampai tidak terlihat lagi. Tapi air mata itu terus menetes adik-adik. Menetes air matanya. Lalu dia peluk lagi bundanya. Bunda, semoga ayah pulang dengan selamat bersama Rasulullah dan mendapatkan kemenangan ya bunda. Amin. Itu doa terbaik. Baik bunda, ayo kita masuk rumah. Bunda, aku ingin main sama teman-temanku. Boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Kan bunda sendiri yang tidak ada ayah. Baik bunda. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, Fulan bermain dengan teman-temannya. Sama seperti kalian. Tapi pada saat itu belum ada pandemi ya adik-adik. Kalau hari ini kita harus tetap menjaga 3M. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Betul? Nah, hari demi hari berlalu adik-adik. Tiap hari Fulan berpikir tentang Rasulullah dan juga tentang ayahnya. Setiap sholat dia baca, ya Allah, semoga ayah pulang, semoga Rasulullah pulang dengan selamat dan mendapatkan kemenangan.
Tiap hari doa itu dilantunkan setelah dia sholat. Dan tiap hari fulan menunggu di depan pintu. Apalagi ketika si ayam jago berkokok, sapi bersuara di kandang, suara burung berkicau. Dia tunggu ayahnya, tapi tidak kunjung pulang. Belum terlihat pasukan Rasulullah pulang. Dia hanya bisa berdoa dan berharap kepada Allah. Dan dia selalu diingatkan sama bundanya, kehendak Allah yang terbaik, nak. Apapun yang Allah kehendaki, itu yang terbaik buat kita, hamba-hambanya. Kalau adik-adik minta sesuatu sama ayah, tapi belum bisa dibelikan sama ayah, tidak boleh marah. Doakan. Karena kalau ayah kita, adik-adik, apalagi pas susah-susahnya, bisa jadi ayah tidak sarapan pagi, tapi yang penting anak dan istrinya sarapan, itu ayah kalian. Seorang pejuang. Coba lihat wajah ayah kalian di rumah. Coba lihat. Apalagi kalau si ayah rambutnya sudah ada ubannya. Itu tanda dari Allah bahwa sudah dekat dengan kematian. Makanya doakan supaya panjang umur ayah kalian. Doakan supaya sehat selalu ayah kalian. Lihat wajah ayah. Fulan tiap hari memikirkan ayahnya. Mungkin di sini teman-teman ada yang ayahnya baru pulang sebulan sekali. Mungkin karena kerjanya jauh ya, keluar kota. Makanya doakan terus ayah. Karena tidak ada yang bisa melindungi ayah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, adik-adik. Dan itu hanya bisa dari doa kalian. Bilang sama Allah. Baik. Coba kalian angkat tangan kalian. Semuanya. Yuk kita angkat. Kadang ingin berdoa. Kalian aminkan. Kita mau doakan ayah kita mau doakan bunda kita mau doakan guru-guru kita. Ingat loh adik-adik, guru kalian di sekolah kalian adalah orang tua kalian. Mereka sudah kangen loh. Hampir setahun ya, kita belum bertemu sama bu guru dan pak guru. Ayo kita angkat, kita baca doa. Semoga pandemi di tahun 2020 ini bisa segera pergi dari negeri kita, dari dunia ini. Dan semoga bunda dan ayah kita selalu diberikan kesehatan. Semoga guru-guru kita selalu diberikan keberkahan dengan ilmunya. Angkat tangan kalian. Mari bersama-sama kalian pejamkan mata kalian. Bayangkan di depan ada ayah dan bunda. Ada pejuang dan malaikat itu. Kemudian bayangkan juga wajah guru-guru kalian yang sudah rindu sama kalian. Angkat, pejamkan mata kalian, angkat tangannya, pejamkan mata kalian. Mari bersama-sama maka Danang baca beristighfar. Kita baca istighfar 3 kali agar Allah mengampuni kesalahan kita. Ayo bersama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Mari kita baca Al-Fatihah adik-adik. Kita baca suratul Fatihah adik-adik. Kita kirim Al-Fatihah ini kepada Allah untuk orang-orang yang kita cintai. Bunda, ayah, guru, ustadz, ustazah kita baca. Indonesia negeri kita yang kita cintai ini juga kita doakan dengan Al-Fatihah adik-adik. Mari bersama-sama kita baca Al-Fatihah. Illa hadran Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha melihat dan mendengar. Engkau yang maha pengasih dan penyayang. Engkau yang maha pengampun dan pemberi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Ghafur. Ampuni dosa-dosa kami, dosa bunda dan ayah kami, dosa kami kepada bunda dan ayah kami. Selalu melakukan kesalahan kepada mereka berdua, ya Allah. Padahal mereka sangat sayang sama kami, mereka sangat peduli sama kami. Tapi kami sering melakukan kesalahan, ya Allah. Baik ucapan, baik perkataan, baik sikap, ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami. Dan semoga bunda dan ayah mau memaafkan kesalahan kami, ya Allah. Bunda dan ayah mau menerima kesalahan dan kehilapan kami untuk mereka maafkan, ya Allah. Berikan mereka kesehatan, ya Allah. Berikan mereka panjang umur, ya Allah. Kami ingin membahagiakan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Mudahkan kami untuk menghafal Al-Quran, ya Allah, agar kami bisa memberikan mahkota buat mereka berdua. Kami ingin ketika mereka sudah lanjut usia, kami tuntun mereka ke Baitullah, ke rumah-Mu, ya Allah. Kami ingin ketika mereka lanjut usia, kami rawat, kami jaga mereka, ya Allah, seperti mereka dulu menjaga sampai hari ini dan merawat kami, ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa bunda dan ayah kami, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Rabb, kami sudah rindu dengan teman-teman kami. Kami sudah rindu dengan guru-guru kami. Angkatlah penyakit ini, ya Allah. Angkat penyakit ini, ya Allah. Kami ingin bertemu guru dan sahabat kami. Berikan sahabat dan guru-guru kami kesehatan. Berikan mereka semua keberkahan, ya Allah. Lindungi mereka semua dari penyakit ini, ya Allah. Ya Rabb, kami cinta dengan negeri ini. Jauhkan kami dari bencana malapetaka. Jauhkan kami dari musibah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adik-adik, akhirnya hari yang dinanti sama Fulan datang. Ketika pagi hari matahari terbit, terdengar, adik-adik, terdengar suara apa? Suara gemuruh kuda. Siapa yang datang? Pasukannya Rasulullah. Semuanya bersalawat, adik-adik. Semuanya bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pasukan Rasulullah sampai di kota Madinah. Mari kita sambut kemenangan ini. Satu persatu penduduk Madinah keluar dari rumah mereka. Mereka bahagia melihat wajah Rasulullah yang sangat indah, yang sangat bercahaya. Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Termasuk Fulan, adik-adik. Dia bergegas ingin keluar dari rumahnya, ingin menyambut ayahnya, sama seperti kalian menyambut ayah ketika pulang dari tempat kerjanya. Kata bundanya, Fulan, pakai baju yang bagus yang ayah belikan. Oh iya, baik bunda, aku ganti bajuku ya, biar ayah melihat baju yang ayah belikan. Fulan senang sekali, adik-adik, karena dia berharap ayahnya pulang. Dia berharap ayahnya sampai dengan sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Satu persatu teman-temannya Fulan pun keluar dari rumahnya dan sudah melihat bertemu dengan ayah-ayah mereka, dengan abi-abi mereka. Mereka peluk, mereka cium. Fulan masih menunggu ayahnya. Bunda, ayah mana? Sabar Fulan, mungkin ayah ada di belakang. Baik bunda. Dia lihat satu persatu. Dia fokus dengan wajah ayahnya. Dia cari.
Rasulullah sudah sampai dengan untanya. Abu Bakar sudah sampai. Umar, Utsman, dan Ali pun sama sudah sampai. Teman-temannya Fulan sudah bertemu dengan ayahnya, sebagian anak bertemu dengan ayahnya. Fulan belum juga bertemu, adik-adik. Hingga pasukan yang sudah mulai sedikit terlihat, belum juga terlihat wajah ayahnya yang dia rindukan. Belum juga terlihat. Mulai adik-adik, air mata itu menetes kembali. Dalam hatinya, kemana ayahku ya Allah? Mana ayahku? Lalu dia masuk ke dalam rumah. Dia tidak mau lagi melihat. Fulan, kata bundanya. Kenapa masuk? Sudah tidak ada ayah, bunda. Mana ayahku? Aku ingin melihat ayah, wajah ayah. Aku ingin peluk tubuh ayah. Dia menangis di dalam rumah. Kemana ayahku ya Allah? Adik-adik, kita harus peduli dengan teman-teman kita, adik-adik. Kita harus sayang sama sahabat-sahabat kita, adik-adik. Fulan sampai pasukan terakhir tidak melihat ayahnya. Ketika dia di dalam rumah, terdengar suara kuda berlari. Terdengar suara pintu rumahnya diketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berharap yang ketuk pintu adalah tangan ayahnya. Dia berharap suara yang mengucapkan salam itu adalah ayahnya. Tapi bukan suara ayahnya. Bukan ketukan tangan ayahnya. Fulan sudah terlanjur membuka dan mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Dia lihat wajah teman, wajah sahabat dari ayahnya. Dia peluk bundanya. Bunda, ini bukan ayah. Ini bukan ayah. Ini teman ayah, bunda. Dan temannya ayahnya, sahabatnya, memberikan informasi kalau ayahnya gugur di medan pertempuran. Ayahnya syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa dia bendung air mata itu, adik-adik. Tidak bisa. Dipeluk sama bundanya. Nah, ini kehendak Allah yang terbaik buat kita. Ayah sudah ada di taman surga. Insya Allah nanti ayah akan menjemput kita di surga. Aku kangen ayah, bunda. Aku rindu ayah, bunda. Teman-teman, adik-adik di rumah, kalau kalian rindu sama ayah kalian, kalau kalian rindu sama bunda kalian, baca doa tadi, Rabbik firli wali walidayya. Itu untuk menghilangkan rasa rindu kita. Baca doa itu. Kemudian adik-adik, hari terus berganti, bulan terus berganti. Masuk bulan Ramadan, si Fulan sedih lagi. Kenapa? Karena dia tidak lagi bersama ayahnya. Ketika lebaran, dia pun sedih lagi. Karena dia tidak bersama ayahnya. Bahkan dia tidak menggunakan baju baru yang biasanya diberikan oleh ayahnya. Lalu dia menyendiri, teman-teman, di sebuah pojok di kota Madinah. Kepalanya dia tundukkan sembari memegang air matanya yang jatuh, dia pegang. Dia tadahkan tangannya untuk melap air mata yang sudah jatuh. Karena rindu sama ayahnya. Tiba-tiba ada sesosok manusia yang sangat mulia. Fulan tidak melihat karena kepalanya ditaruh di tangannya. Sosok yang mulia itu melihat ketika anak-anak bersama kedua orang tuanya, ketika anak-anak sedang bermain dengan teman-temannya. Tapi ada satu anak yang mojok di kota Madinah. Padahal itu adalah hari raya. Iya, Idul Fitri, adik-adik. Idul Fitri. Pakaiannya lesu. Dan dia hanya sendiri. Dihampirilah oleh sosok yang mulia itu.
Lalu dia mengucapkan salam. Betul adik-adik. Nabi Muhammad Rasul kita menghampiri Fulan yang sedang sedih, rindu, kangen sama ayahnya. Lalu Rasulullah memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fulan menjawab, tapi kepalanya belum diangkat, masih sedih adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namamu? Fulan. Kemana ayahmu? Ketika ditanya kemana ayahmu, dia berkata pada Nabi Muhammad, pada Rasulullah, dengan kepala yang masih ditundukkan, dia bilang, ayahku telah syahid ketika perang bersama Rasulullah. Hari ini aku sedih karena aku rindu dengan ayahku. Allahu Akbar. Adik-adik kalau punya teman, sahabat yang yatim, ayo bantu mereka. Peduli sama mereka, sayang sama mereka. Kalau kalian punya kelebihan, berikan untuk mereka. Itu yang diajarkan sama Rasulullah. Barang siapa yang merawat anak yatim akan bersama Rasulullah di surga seperti ini. Seperti ini dua jari kita adik-adik. Jari telunjuk dan jari tengah dekat dengan Rasulullah di surga. Ayo adik-adik peduli, apalagi masa pandemi seperti ini adik-adik. Serba sulit semuanya. Dan Rasulullah berkata adik-adik kepada Fulan, apakah Fulan mau menjadi anaknya Rasulullah? Fulan kaget, jantungnya berdebar kencang. Tuan siapa? Aku Rasulullah. Dia lap air matanya. Dia angkat kepalanya perlahan-lahan. Dia lihat cahaya dari wajah Rasulullah. Dia cium harum tubuh Rasulullah. Dia senang, dia bahagia di hari yang sedih karena rindu sama ayahnya. Di hari yang harusnya gembira, tapi karena tidak ada ayahnya dia sedih. Tapi ada sesosok manusia yang sangat mulia. Dialah Rasulullah. Adik-adik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sosok itu memberikan sebuah harapan yang sangat besar buat Fulan. Di saat dia sedih, dia terjatuh, dia diangkat sama Rasulullah, dipegang tangannya, dibawa pulang sama Rasulullah, diberikan baju lebaran sama Rasulullah, diberikan kue lebaran sama Rasulullah, diberikan uang jajan sama Rasulullah. Adik-adik, kita juga rindu sama Rasulullah adik-adik. Kita rindu sama Rasulullah. Karena Rasulullah yang mengajarkan kita akan arti kebersamaan, akan arti saling tolong menolong. Itu yang Rasulullah ajarkan buat umatnya. Bagaimana dia sayang sama anak yatim, bagaimana dia sayang sama orang yang kesulitan. Diajarkan adik-adik. Mari kita ikuti, kita tauladini Rasulullah. Dan Rasulullah sangat sayang sama kedua orang tuanya. Dia yatim piatu adik-adik. Ketika dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Ketika dia lahir sudah agak besaran, dia ditinggal sama bundanya. Rasulullah yatim piatu adik-adik. Adik-adik yang memiliki ayah, yang memiliki bunda, pejuang dan malaikat yang ada di rumah kalian, mari dijaga mereka. Sayangi mereka. Sekarang kadang ingin kalian peluk bunda dan ayah kalian dan minta maaf sama mereka berdua. Setuju? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semoga bunda dan ayah kalian dijaga, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang ada di sini dikumpulkan di surganya. Kalian, bunda, ayah, dan guru-guru kalian, ustadz-ustadzah kalian bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga cerita Kak Danang ini bisa memberikan inspirasi buat kalian semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, dilap air matanya. Kak Danang juga meneteskan air mata adik-adik. Karena memang rindu sama ayah, rindu dengan teman-teman yang ada di sekolah,
rindu dengan guru-guru yang ada di sekolah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Adik-adik, inilah cerita dari Kak Danang tentang Nabi Muhammad, Rasul kita, dan sangat menginspirasi. Apa yang dia lakukan, dia menolong anak yatim, dan dia sangat sayang sama sahabatnya, dia sayang sama kedua orang tuanya, dia sayang sama keluarganya, bahkan dia sangat sayang sama umatnya. Itulah Rasulullah. Oke, boleh tepuk tangan adik-adik. Terima kasih. Dilap air matanya. Kak Danang punya sebuah boneka namanya Ali. Mau lihat gak bonekanya Kak Danang? Biar teman-teman yang ada di rumah yang tadinya air matanya jatuh bisa lagi tersenyum lebar karena Ali. Mau kenal sama teman Kak Danang? Ini dia di meja sudah ada. Waalaikumsalam. Ini dia Ali, teman-teman. Teman-teman, ini temannya Kak Danang, sahabatnya Kak Danang yang selalu bersama Kak Danang keliling Indonesia. Betul. Wah, kamu kan belum salam. Oh iya, aku lupa. Salam dulu sama teman-teman kamu. Oke, coba salamnya gimana? Salam. Bukan begitu, Ali. Gimana? Masa begitu? Yang benar salamnya. Oh, coba 1, 2, 3. Yang benar salamnya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ali, iya. Kamu harus jadi anak yang baik. Teman-teman di sini anak yang baik. Teman-teman di mana? Di SDIT Al-Khairat. Wah, keren. Nah, makanya kamu salamnya yang benar. Tadi udah, bukan begitu. Gimana Kak? Dengerin. Nih dengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa dijawab? Wajib. Tahu kadang itu wajib, tapi kadang lagi ngajarin. Terusnya kenapa? Kamu ngikutin. Ikuti apanya Kak? Kalimatnya. Oh, oke. Coba ikuti kalimatnya ya. Siap. Mulai. Salamnya yang diikutin. Salamnya yang diikutin. Bukan itu. Odi jelek. Salah Kak? Ali jelek. Ali ganteng. Kak Danang ganteng. Kak Danang jelek. Odi yang bener dong. Iya. Udah yang bener. Salam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kadang punya 2 boneka. Yang satu namanya Odi, yang satu namanya Ali. Aku Ali ya Kak? Ya kamu Ali. Kalau kamu Ali, kamu harus jadi anak yang baik. Oh gitu. Gimana kalau jadi anak yang baik? Aku harus berubah. Coba berubahnya gimana? Pahlawan bertopeng. Bukan begitu. Kalau jadi anak yang baik nih seperti Rasulullah. Gimana? Ketemu temannya, ucapkan salam. Oh, ada temen yang kesulitan, ditolongin. Oh gitu Kak, dilontongin, tolongin. Oh, kira dikasih lontong. Lalu sama bunda dan ayah harus sayang, sama bu guru harus hormat. Iya aku tahu. Nah, kamu tadi salah sama Kak Danang. Kalau berbuat salah harus berani minta maaf. Betul gak adik-adik? Aku harus minta apa? Maaf. Oh gitu. Ngomongnya oh gitu terus. Gimana yang benar? Aku ikuti aja deh Kak, minta maafnya. Jadi kamu mau ngikutin Kak Danang nih? Iya, Kak Danang ajarin ya? Iya. Jadi gini, ucapkannya gini. Maafkan aku Kak Danang, gitu ya. Oke, siap. Coba 1, 2, 3. Makanin aku. Kok makanin? Bukan. Maaf. Ulang Kak. Maaf. Nah adik-adik, kalau punya salah minta maaf. Tadi kan kamu udah ngajarin. Minta maaf sama ayah bunda. Aku juga ingin minta maaf sama ayah dan bunda. Iya, makanya jadi boneka yang baik, Ali. Iya. Ali, bagaimana kalau hari ini kita menghibur teman-teman yang di rumah? Caranya gimana Kak? Bernyanyi. Yes, bisa gak? Enggak. Ya Allah, amin. Kadang kalau baca doa baru bilang amin. Oh gitu. Contoh nih, ya Allah jadikan Ali menjadi boneka yang baik. Amin. Nah begitu. Boneka hebat. Amin. Boneka orangutan. Salah ngomong. Aku bilang apa? Boneka orangutan. Kamu kayak orangutan. Bukan, aku orang kota. Tadi kenapa aminin? Aku pikir orang kota. Wah, jadi anak yang baik. Amin. Boneka hebat. Amin. Nah, baik. Alhamdulillah. Sekarang saatnya Ali bernyanyi buat teman-teman di rumah. Setuju? Kamu terusin aja lagunya. Kita duet. Oh duet. Kak Danang yang nyanyi, kamu yang melanjutkan lagunya. Siap. Oke, baik ya. Cicak-cicak terusin. Aduh.
lagi. Keke. Bukan begitu. Maksudnya Kak Danang, lanjutkan itu, terusin syairnya. Oh, oke, baik. Ulang. Cicak merinding. Salah, di dinding. Oh iya. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor sapi. Sapi nggak ada di tembok. Ada. Sapi apa? Sapi dermen. Teman-teman, si Ali ini lucu. Boneka yang sangat lucu dan usil. Tapi teman-teman jangan seperti boneka. Iya, boneka itu nggak punya hati. Aku punya. Enggak. Punya. Enggak, boneka nggak punya hati. Punya. Ali marah. Kamu marah. Aku punya hati. Kamu marah. Kita putus. Putus. Apanya yang putus? Persahabatannya nggak boleh. Nanti nggak masuk surga. Betul nggak teman-teman? Habisnya kenapa kakak bilang aku nggak punya hati? Memang nggak punya hati. Punya. Hati apa? Hati-hati di jalan. Tuh kan? Bener kan teman-teman, adik-adik? Ali itu anaknya usil. Ya, minta maaf juga sama teman-teman. Baik, kamu panggil gini, anak soleh. Nanti teman-teman yang di rumah yang sedang nonton bilang siap. Gitu ya teman-teman ya. Oke baik. Ya, 1, 2, 3. Anak kucing. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Aduh. Odi lagi. Ali. Iya jangan begitu dong sama Kak Dana. Malu dong sama teman-temannya. Jadi boneka yang baik dong. Seperti Rasulullah diajarkan bagaimana menjadi muslim yang baik. Begitu. Iya aku tahu. Tadi kadang habis cerita sama teman-teman di rumah. Cerita tentang apa? Rasulullah menolong anak yatim. Oh keren sekali Rasulullah. Rasulullah suka berbagi. Aku juga suka berbagi. Betul. Iya. Wah hebat. Dan aku juga suka membuat teman-teman tertawa Kak. Wah hebat. Barang siapa yang memberikan kebahagiaan kepada sahabatnya, ya, insya Allah pahalanya besar. Karena Rasul juga seperti itu adik-adik. Aku juga seperti itu. Tapi kamu tadi usil sama Kak Danang. Tapi kan sudah minta maaf. Oh iya, teman-teman gak punya salah minta maaf ya, jangan lupa ya. Oke, seperti aku ya. Tadi kamu salah sama teman-teman, bilangnya anak kucing. Salah, anak soleh. Nanti teman-teman di rumah bilang siap. Oke, anak soleh siap. Nah, teman-teman, cukup ya dari Kak Danang dan Ali dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang menolong anak yatim, yang mengangkat anak yatim yang kehilangan ayahnya. Nah, adik-adik di rumah, kalian juga harus sayang sama teman kalian. Kalian juga harus menolong teman-teman kalian yang kesulitan. Jangan membuat teman-teman kalian sedih karena mungkin kalian nakal dengan kenakalan kalian. Tidak boleh. Itu tidak diajarkan sama Rasulullah. Apalagi sama bunda dan ayah. Harus sayang dengan keduanya. Dan bu guru dan pak guru harus kalian hormati. Ya, apa? Kita berselawat ya ke Odi bisa? Bisa. Odi lah gitu kan. Karena dua boneka yang kadang mainkan, Odi dan Ali. Iya Kak, kita berselawat. Bisa gak? Bisa. Coba. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik teman-teman, cukup dari Kak Danang dan Ali. Dan semoga kalian diberikan kesehatan. Dan semoga negeri kita, dunia ini tidak ada lagi musibah wabah COVID-19. Tetap jaga, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, baik-baik. Dan itu harus kalian lakukan agar kita sehat selalu. Kadang-kadang nggak pakai masker karena kadang-kadang lagi studio dan karena harus terdengar suara Kak Danang dengan jelas. Oke, terima kasih dari Kak Danang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kamu tidur? Baik, baca doanya gimana? Allahumma barik lana, itu mah baca doa makan. Iya, makan sebelum tidur. Bismika Allahumma. Hei. Sudah tidur? Belum. Terima kasih. Dadah semuanya. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Danang Sriwijayanto
yang sudah mempersembahkan dongeng yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur, menginspirasi apa yang telah diceritakan, dan yang terpenting adalah bagaimana perilaku kalian terhadap kedua orang tua kalian di rumah untuk lebih santun, lebih bermartabat, dan lebih baik lagi untuk kedepannya nanti. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Danang yang sudah mempersembahkan dongeng pada hari ini. Kita lanjut agenda berikutnya, yaitu penutup. Sebelum penutup, mungkin Bapak akan memberikan pantun terlebih dahulu. Pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Pergi ke Jogja naik bis, perginya seorang diri. Karena acara sudah habis, saya pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.